Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Salah surat mana? Ad-Dukhan ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun. Kam taraku min jannati wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Wasrukil bahra ay ij'alil bahra turuqan wasi'atan hatta yadkhulahul qibtu fayaghriku. Biarkanlah lautan itu terbelah. Biarkanlah laut itu menjadi terbelah menjadi beberapa jalan yang luas, menjadi jalanan yang luas sampai akhirnya orang-orang Qibti masuk ke dalam lautan itu, fayaghriku, lalu mereka tenggelam semuanya. Nah, itu di situ kemudian seolah menafsirkan ayat yang sesudahnya, innahum jundum mughraqun, karena sesungguhnya mereka adalah bala tentara atau pasukan Fir'aun. Mereka itu adalah orang-orang yang ditenggelamkan. Kam taraku min jannatin, berapa banyak mereka tinggalkan jannat, basatin, kebun-kebun, taman-taman, wa uyunin, mata-mata air, wa zuru'in. Di situ baru kalau tadi taman itu ya, jannat itu taman, zuru' itu kebun-kebun, wa maqamin karim, dan tempat kediaman yang mulia, yang indah, wa na'matin, dan juga kesenangan-kesenangan yang selama ini kanu fiha fakihin, yang mereka dapat nikmati di sana. Begitu mereka ditenggelamkan, maka semua kenikmatan dunia yang selama ini mereka nikmati dan mereka banggakan, mau tidak mau harus mereka tinggalkan. Boro-boro nyelamatin banda, ya, nyelamatin awak aja udah nggak bisa. Kadzalika wa afnaha qauman akharin. Seperti itulah Allah menyiksanya, kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Kadzalika, ya, dengan cara semacam itu, lalu kemudian Allah mewariskan kenikmatan-kenikmatan tadi itu berupa rumah mewah, kebun, taman yang indah. Itu diwariskan kepada kauman akharin, kepada kaum yang lain, yang dimaksud adalah Bani Israel. Kaum yang selama itu diperbudak, akhirnya warisan yang ditinggalkan, harta benda, kebun, dan kenikmatan-kenikmatan duniawi,
itu menjadi warisan bagi Bani Israel. Itu Bani Israel zaman itu ya Bu, jangan yang sekarang ya. Tapi Bani Israel zaman itu yang brengsek mau udah brengsek banget udah. Ini Bani waktu kepepet ini. Ratusan tahun di bawah kekuasaan kaum Kipti. Ya, masa diulangin lagi nggak usah kan? Ceritanya udah 2 minggu yang lalu udah kita bahas. Jadi diriwayatkan ditenggelamkan oleh Allah gara-gara mereka tidak mau beriman dan tidak mau melepaskan Bani Israel dari penindasan. Dan Allah perintahkan Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel. Itu riwayatnya kemarin sudah kita baca dalam surah Asy-Syu'ara dari ayat 10 sampai ayat 68. Baca nggak? Kita baca kan 2 minggu yang lalu. Nah, rincian peristiwanya. Jadi yang kagak tahu, ntar di rumah buka aja Qur'annya. Ya buka aja. Ya mungkin ada Quran terjemah gitu, buka. Tapi kalau nggak paham, nanya. Jangan nggak paham, pikirin aja, kebingungan dewek, stres lagi, udah tua lagi. Laki nggak ada, stres, anak pada susah. Jangan disitresin, baca Qur'annya niat ibadah. Sedikit-sedikit kalau ada terjemah, apa sih artinya nih gitu. Ya, yang paham aja yang zohir-zohir. Yang global-global. Kalau riwayat gitu kan nggak pakai ada kandungan makna yang dalam-dalam, riwayat mengalir aja Quran. Kemarin sudah kita buka di surah apa itu? Asy-Syu'ara ayat 10 sampai 68. Jadi akhirnya kaum yang begitu kuat selama ratusan tahun diluluh lantahkan oleh Allah, bahkan nggak tanggung-tanggung mereka ditenggelamkan oleh Allah di dalam lautan bersama kesombongan mereka. Fama bakat alaihimus sama'u wa ma kanu munzarin. Langit dan bumi tidaklah menangisi mereka. Wa ma kanu munzarin. Langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu. Ini kan sering kita dengar, bumi menangis, langit bersedih, bumi menangis, itu istilah kata yang menggambarkan tentang kedukaan. Di dalam tafsir ini dijelaskan, riwayat Imam Anas bin Malik bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min abdin illa walahu fis sama'i babani." Tidak ada seorang hamba pun, tidak ada seorang manusia kecuali dia memiliki 2 pintu di langit. Kalau dibilang tidak ada seorang pun berarti masuk kita enggak? Hello. Tidak ada seorang pun berarti masuk kita enggak? Masuklah, gimana sih ya? Tidak ada seorang pun kecuali orang itu memiliki 2 pintu di langit. Masuk nggak kita? Masuk. Ini manusia bukan? Iya, artinya kalau ente manusia, kita ini manusia, berarti ada 2 pintu, ada 2 jalur kita di langit. Gitu maksudnya. Oh, apa salah? Saya salah terjemahinnya bagaimana sih? Tidak ada seorang pun kecuali orang itu punya 2 pintu di langit. Berarti semua orang
Masuk, termasuk ini di depan saya ini. Kita punya 2 pintu. Pintu apa? Sini sebutkan babun yakhruju minhu rizquhu, satu pintu itu pintu untuk ngalirnya rizki, keluar dari situ rizkinya. Wa babun yadkhulu fihi wa mubitun rizquhu, dan satu lagi yadkhulu fihi amaluhu, satu pintu nanti yang akan menjadi tempat naiknya amal kita. Gitu. Dulu pernah saya sampaikan Bu ya, ada jalur rizki kita itu. Kan rizki kita di Quran ayatnya wa fis sama'i rizqukum. Di langit itulah sesungguhnya rizkimu. Di bumi kita hidup dengan rezeki Allah. Jadi memang diturunkan dari langit itu secara fisiknya, visualnya gitu. Namanya ya Allah turunkanlah rezeki, turunkanlah hujan kan? Hujan kan dari langit kita ngomongnya. Jalur rezeki, jalur turunnya rezeki. Dulu saya bilang tuh ada 18. Satu di bumi itu lewat usaha. Yang 17 itu turun dari langit rezeki kita, makanya digedor tuh pintu langit. Nah, pernah dengar bahasa pintu langit gitu. Nah, kalau faida mata faqadahu wa bakaya alaihi, kalau seseorang mati maka 2 pintu itu hilang, luput, ditutup sudah. Dan keduanya itu menangisinya. Jadi katakan langit menangis ya. Diriwayatkan lagi bahwa annal mu'mina la yabki alaihi musallahu baka yabki. Ya. Sesungguhnya orang beriman sungguh akan menangisi dia musallahu, tempat sholatnya akan bersedih ketika dia meninggal dunia. Wa mahallu ibadatihi, tempat ibadahnya. Nih ibu nanti kalau mati, ini majelis taklim nangis nih bu, nangis ini bu. Ya, itu orang yang biasa nempatin gua udah pergi duluan, gitu. Makanya kita disunahkan beribadah di banyak tempat, ya. Dan itu nanti menjadi saksi kita. Wa mas'adu amalihi, tempat naik amalnya, wa mahbatu rizkihi, dan juga akan berduka tempat turun rizkinya. Nah, jadi semua orang termasuk Fir'aun tuh. Termasuk Fir'aun sebenarnya mah tidak ada setiap orang kecuali memiliki 2 jalur. Jalur rizki yang turun dari langit, jalur amal yang naik dari bumi ke langit gitu, ya. Nah, ayat yang barusan kita baca, langit dan bumi tidak menangisi kematian, kehancuran, kebinasaan Fir'aun dan kaum Kipti. Wa makanu munzorin, dan tidaklah mereka itu dinantikan. Itu kan tadi masalahnya, nggak ada amal solehnya, orang nggak iman. Jadi kalau yang menangis tempat sholat, yang nangis, dia sholat enggak, gitu. Ini bahasanya gitu, orang kafir, orang yang ingkar, ya sudah, mati-mati aja, nggak ada urusan dengan semesta. Gitu. Kalau ini nih mati nih, insya Allah nih alam nangis, sedih, gitu. Wa makanu munzarin, tidaklah mereka dinanti-nantikan. Gini, karena nanti begitu kita mati, nyawa kita dibawa oleh malaikat itu. Ibu pernah dengar bahasanya, semoga diterima arwahnya, gitu ya.
Nanti kita akan lewat tuh 7 lapis langit. Kemana tuh? Ke Iliyin itu. Ya. Kalau nyawa orang beriman begitu di bawah itu menebarkan bau harum. Ya, yang membuat kagum para malaikat di tiap pintu langit, di tiap lapisan langit itu. Mereka bertanya, siapa ini? Robert. Wah, mereka ngamuk semua, cepetan, jangan lama-lama, awatin, baunya busuk gitu. Tanya lagi besok nih, lewat lagi tuh, wangi, siapa ini? Muslim. Wah, seneng mereka. Sampai nanti kita akan masuk ke tempat yang sudah disediakan. Itu ada yang diterima, ada yang ditolak gitu. Makanya ada bahasa kita, arwahnya gentayangan karena ruhnya ditolak. Itu bahasa kita aja. Kalau ditolak jangan ayam kemana. Itu disebut mereka tidak ditaruh di tempat yang mulia, mereka ditaruh di tempat yang hina. Di mana namanya? Kan ada Iliyin, ada jadi lupa juga, main deh sama. Ada Iliyin, ada Iliyin, Iliyun juga, itu mah irobnya doang yang beda. Ah, mama. Sijin dan Iliyin gitu. Wa ma adraka ma sijin, kitabum marqum. Wailul lil mukadzibin tuh. Itu celaka, binasa bagi orang yang mendustai kebenaran. Itu ditaruhnya di sijin. Kalau dalam tafsir sebutnya sijin itu tempat yang paling rendah di bawah. Itu untuk menggambarkan kehinaan. Kalau orang mulia kan naruhnya di atas, duduknya di atas, bangkunya tinggi, itu kan. Nah, posisinya juga tinggi. Orang namanya kalau mulia naik derajat, tinggi derajat. Kalau di bawah itu menggambarkan kehinaan, kerendahan, dihamparkan, ya, apa namanya tuh, direndahkan. Jadi kalau yang beriman ke Iliyin, kalau yang kafir sijin namanya, gitu. Jadi langit nggak menantikan. Kalau model begini ini udah rindu nunggu, lagi nunggu ibu. Itu ditunggu oleh para malaikat. Itu kenapa rajin ngajinya? Mudah-mudahan rajin ngomongin hilang orangnya tuh nggak diinget ya. Diinget nggak kira-kira? Fama bakat alaihimus. Jadi tidak dirindukan, itu namanya Fir'aun, tidak ditangisi. Walaqad najjayna bani Israila minal adzabil muhin, dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari adab yang menghinakan. Min Fir'aun, yang mereka dapati kehinaan itu, siksaan itu dari Fir'aun. Innahu kana 'aliyam minal musrifin. Fir'aun itu adalah orang yang teramat sombong, orang yang alian, yang tinggi, minal musrifin, termasuk golongan orang-orang yang melampaui batas. Sementara sorga disediakan bagi orang yang merendahkan diri, bukan bagi yang menyombongkan diri. Merendahkan diri ya. Merendahkan hati, rendah hati, bukan merendah diri, rendah hati. Di surah Al-Qasas itu ada ayat bunyinya tuh. Tilkal jannatul lati naj'alha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tersenjukin ayatnya. Belajar buka ya Bu? Bukan nih.
tilkad darul akhirah. Kalau nggak salah surah Al-Qasas. Allahu Akbar, salah pencet. Surah Al-Qasas ayat 83. Nari gitu ya, susah Bu ya. Kalau yang udah biasa buka maka tahu kan lempengannya di mana. Al-Qasas surah 28. Surah ke-28. Kan ada mereknya di atas. Ada? Ayat 83. Apa bunyinya? Tilkad darul akhiratu. Itulah negeri akhirat. Naj'aluha, negeri akhirat itu, naj'aluha, kami jadikan dia lilladzina la yuriduna 'uluwan, untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di bumi, fil ardi wala fasadan, dan juga tidak menginginkan kehancuran. Itu negeri akhirat. Surga itu Allah sediakan bagi orang-orang yang tawadu, bukan untuk orang yang sombong. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang baik, yang melakukan kebajikan dan memperbaiki keadaan. Maka kita mukmin itu bukan sekedar soleh, tapi harus muslih. Bukan sekedar baik, tapi ikut menata kebaikan. Gitu. Kalau jadi orang baik mah untuk diri kita. Tapi bagaimana kebaikan kita dirasakan oleh orang lain. Udah ketemu? Udah? Liatin. Hah? 83? Lu belum ketemu? Oh belum. Nah. Jadi nih juga nih peringatan nih buat kita nih. Kita udah raja bukan gitu ya. Kalau Firaun ketahuan dia raja sombong juga. Makanya yang paling digedeg dalam agama diantaranya siapa? Orang miskin yang sombong. Itu salah satu makhluk yang tidak akan, salah satu manusia yang tidak dipandang Allah nanti di akhirat. Tidak diopenin bahasa kitanya. Ibu kalau kondangan ke tempat orang datang nggak diopenin, ditegur juga kagak, ditanjain juga kagak. Datang disambut enggak, pulang juga nggak diantar gitu. Datang nyelonong dewek, duduk-duduk aja nyari bangku dewek gitu. Nggak ada yang, enak nggak kondisi kayak gitu? Nanti di akhirat kita datang kalau kondisi kayak gitu gimana? Tuh salah satunya yang diancam itu adalah orang miskin sombong. Banyak sekarang orang miskin sombong banyak. Udah tahuan susah apaan aja dia pengenin. Apaan aja dia beli, lakinya dia paksa, jomel-omelin. Ada. Minta dibeliin sama lakinya. Tahun lakinya susah. Nggak nyadar. Sampai berantem-berantem sama lakinya. Itu sombong namanya. Cuma pengen gaya. Mending kali duitnya banyak, utang seleher, handphonenya pakai iPhone. Mau dikata apa, orang susah pakai iPhone. Ya terus supaya keren-keren juga kalau kaya. Kalau susah mah tetep gak ada yang ngerenin ente. Paling orang bilang, mulai ngeredit. Gitu kan? Iya. Gengsi digede-gedein. Gak usah ya Bu ya. Bener nih, janji. Ngaji mah dipakai. Ngaji dipakai biar suaminya seneng punya bini begitu.
nggak banyak nuntut. Yang ada ya ada, dirawatin, dinikmatin, gitu. Diam-diam suami ibu tuh seneng di tengah malam dia lagi ngerenung dewek sambil ngerokok di depan teras. Beruntung gue punya bini kayak gitu-gitu kan, kata dia. Biar susah begini kagak dirembengin, gitu. Ada yang sampai ngenes, sampai kurus kering. Tidur nggak bisa pulas, dia bengong aja, ya gue ngapa dapet yang begini. Gitu kan, ngenes nggak dia? Ngenes, nyesel. Nah, gimana mau dapat sorga ibunya? Pejabat pada sombong gitu kan, sehingga dengan kekuasaannya dia bisa melakukan apa saja, merampas hak orang, menzolimi orang, merugikan orang dalam bisnis, gitu, menekan harga seenaknya umpama. Karena itu menyusahkan orang. Surga tidak disediakan buat yang kayak begitu. Surga disediakan bagi orang-orang yang merendahkan dirinya. Dah, walau qad ikhtarnahum ala ilmin alal alam. Jadi harapan saya ngaji tafsir itu bukan ibu supaya jadi ahli tafsir, orang saya juga bukan ahli tafsir. Paling tidak, walaupun kita nggak paham banget sama Quran, ya paling tidak prinsip-prinsip ajarannya kita pakai, gitu ya. Walau qad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin.